bagaimana caranya agar kita bisa dicintai sama Allah. Syair sufi, syair ini untayan kata-kata yang indah. Sufi adalah yang mensucikan. Kalau syair sufi, insya Allah itu rangkaian kata-kata yang mensucikan hati. Saya berharap nanti akan menjadi sebuah band. Udah Doain pokoknya. dibentuk dan orang-orangnya pun sudah Allah datangkan. Dan mereka semuanya insya Allah jihad lillahi ta'ala. Kalau kita dilahirkan sebagai bentuk cintanya Allah, maka pada saat nanti pulang harus menjadi perjalanan yang membawa cintanya Allah, bukan yang akhirnya menjadi murkanya Allah. Siapa dirimu, kenali dirimu. Man arafa nafsa, faqad arafa robba. Siapa yang mengenali dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana cara mengenalnya? Mas Arief udah kenal belum dengan Mas Arief? Untuk mengenal diri saya harus muhasabah. Kenapa saya dihidupkan? Untuk apa saya dihidupkan? Akan kemana setelah saya hidup ini? Ya Allah, ciptakanlah amal-amal baik untukku. Karena siapa kita? Kita digerakkan tangannya untuk berbuat baik, Allah yang menggerakkan. Kita berjalan juga Allah yang memperjalankan. Sehingga kalau kita mohon, ya Allah ciptakan amal-amal baik. Setiap harinya, setiap saatnya untuk bisa beramal baik. Ketahuilah, sesungguhnya Allah mencintai kita. Dia menunggu cinta kita datang kepadanya. Siapa dirimu, kenali dirimu. Engkau disatukan dari air yang hina, jadi seperti ini. Berjalannya waktu, berjalan hidupmu, engkau yang terpilih untuk Dia hidupkan di dunia ini. Dia mencintaimu, Dia menyayangimu, Dia yang maha cinta dari semua pencinta. Sudahkah kau jalani, sudahkah kau pahami semua perintahnya? Raihlah cinta dari yang maha cinta. Jadikan hidupmu perjalanan cinta. Lihatlah dirimu, renungkan hidupmu, perbaiki imanmu selagi hidupmu, sebelum datang matimu. Oh, raihlah cinta dari yang maha cinta. Jadikan hidupmu perjalanan cinta. Oh, raihlah cinta dari yang maha cinta. Jadikan hidupmu
perjalanan cinta, jadikan hidupmu perjalanan cinta. Oh. Sekarang yuk. Innallaha yuhibbul muhsinin. Masya Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Sahabat Saung Kolbu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa lagi di Saung Kolbu. Saung Kolbu, tempat di mana kita bisa mensucikan ruh, meninggikan akal, menerangi hati, dan menenteramkan jiwa. Insya Allah berkah lillahi ta'ala. Masya Allah. Sahabat SQ, ternyata ada makna yang baik sekali yang bisa tersimpan di dalam sebuah syair. Seperti syair yang tadi dibawakan oleh syair sufi. Siapa syair sufi itu? Seperti apa syair-syairnya atau lagu-lagunya? Mari kita kupas bareng Kang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Mas Arif. Masyaallah. Seperti biasa, Kang Ustadz. Sehat ya? Sehat. Mas Arif sehat juga kan? Baik, sehat, dan waras. Waduh, Masya Allah. Lengkap ya. Lengkap ya. Oke, langsung aja, Kang Ustadz. Ya. Tidak berlama-lama lagi nih. Kayaknya saya lihat syair-syairnya ini menarik dan beda dari yang lainnya. Apa dan siapa sih? Pengen tahu dulu nih, syair sufi ini apa dan siapa sebenarnya? Masya Allah. Silahkan Kang Ustadz. Apa dan siapa? Nah, waduh. gitu. Ya, syair sufi. Syair ini apa namanya? Untayan kata-kata yang indah. Ya, syair sufi adalah yang mensucikan. Ya, jadi kalau syair sufi, insya Allah itu rangkaian kata-kata yang mensucikan hati. Ya, jadi itu sebuah doa, sebuah ikhtiar, sebuah upaya agar hati kita lembut, hati kita itu care terhadap apapun ya. Artinya peduli, sehingga orang yang peduli ini insya Allah menjadi orang-orang yang selalu ingin berbuat baik. Nah, ya, jadi syair-syair sufi isinya adalah perkataan-perkataan dari Allah, dari Rasulullah, dan dari para wali-wali Allah. Sehingga nasihat-nasihat yang baik, kata-kata yang indah, ya dirangkai lagi oleh saya. Ya. Terutama ya awalnya untuk diri saya dulu. Setelah itu untuk jamaah-jamaah. Dan untuk siapapun ya, yang bisa menikmati syair-syair ini. Tentunya gitu. Itu pasti ya. Nah, syair sufi sendiri itu ya saya berharap nanti suatu saat nih ya akan menjadi sebuah band ya. Band syair sufi. Insya Allah dalam waktu dekat, Mas Arif. Amin, amin, ya. amin. Saya udah doain pokoknya. Dibentuk dan orang-orangnya pun sudah Allah datangkan. Masya Allah. Dan mereka semuanya insya Allah jihad lillahi ta'ala. Nah, ini siapa-siapanya ini mau diutarakan sekarang atau nanti rahasia ya? Terserah. Boleh. Kayaknya dirahasiain dulu Rahasiain supaya dulu, ya. surprise nanti. Pokoknya legend. Masya Allah. Oke. Legend dalam musik ya. Ya, ini pertanyaan kedua nih, Kang Ustadz. Apa judul lagu atau syair yang tadi dibawakan? Terus pesan apa nih dari Kang Ustadz untuk disampaikan melalui lagu tersebut? Oke, ini termasuk yang pertama ya. Dalam podcast ini syair yang dibawakan, yang disampaikan. Ya. Judulnya Perjalanan Cinta dari Yang Maha Cinta. Jadi perjalanan cinta ini yang dimaksud adalah ya semua
pribadi manusia semuanya kan nggak pernah meminta untuk dihidupkan kepada Allah. Tapi Allah lah yang menghendaki. Allah yang Maha Cinta, maka memilih kita untuk dihidupkan. Inilah sebuah perjalanan. Karena hidup ini sebuah perjalanan. Ya, perjalanan cintanya Allah. Kalau kita dilahirkan sebagai bentuk cintanya Allah, maka kita hidup nih. Pada saat nanti pulang, harus menjadi perjalanan yang membawa cintanya Allah. Bukan yang akhirnya menjadi murkanya Allah. Itu yang dihindari kalau bisa ya sebelum nanti pulang. Karena pulang ini pasti kan. Iya, betul. Nah gitulah. Jadi diawali dengan syair tadi di awal ya. Satu baitnya, siapa dirimu, kenali dirimu. Nah ini bahasanya para wali-wali Allah. Man arafa nafsa faqad arafa robah. Siapa yang mengenali dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Nah, disinilah kita, terutama untuk diri saya dulu ya, saya menasihati diri saya. Siapa diri saya? Kenali diri saya. Kang Arif atau Ustadz Arif atau Arif, siapa Arif? Saya harus mengenal diri saya. Saya Arif juga nih. Iya. Mas Arif udah kenal belum dengan Mas Arif? Ya kan? Kalau Mas Arif yang di luar diri Mas Arif ya kenal saya. Tapi untuk yang di dalam dirinya belum tentu mengenal kan? Bagaimana cara mengenalnya? Itu dia. Jadi sebelum nanya saya sudah tahu sounding dulu ya. Jadi ya artinya untuk mengenal diri saya harus muhasabah. Saya harus merenung siapa diri saya. Kenapa saya dihidupkan? Untuk apa saya dihidupkan? Akan kemana setelah saya hidup ini? Kembalinya kemana? Nah itu kan harus dinilai. Oleh siapa? Yang tahu saya ya diri saya. Ya kan? Iya, betul. Nah maka itu saya merenung. Kemudian saya melihat, sewaktu saya kecil, bayi, saya belum bisa apa-apa. Iya kan? Saya sangat bersyukur punya ibu yang baik, ayah yang baik, ya kan? Ayah yang mencari nafkah untuk keluarga, ibu yang menyusui anaknya, termasuk menyusui saya. Kan? Ya Allah, apa yang sudah ibu berikan kepada kita kan, kepada anak-anaknya. Kemudian apa yang sudah saya berikan kepada ibu, ya kan? Pastinya kita nggak akan bisa membalas kebaikan ibu atau membalas perjuangan ibu melahirkan diri kita kan. Nah, maka itu dengan mengenal diri saya, dari mulai saya sekolah aja ibu yang anterin awal sekolah kan. Terus kemudian selanjutnya ibu yang memperhatikan sarapannya, pakaiannya, ya kan? Begitu baik seorang ibu ini kan. Nah, terus kemudian lagi ketika mulai SMP saya mulai nakal, ya kan? Mulai bandel, mulai mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua ya. Tetapi ketika di luar, udah diri saya nih, ya kan? Saya mau main apa aja bebas gitu kan. Ya itulah masa-masa itu saya mengenal. Dan bahayanya ketika, bukan bahaya sih, artinya hampir semua orang pasti mungkin ya melakukan hal-hal yang sama kan. Artinya udah mengenal hal-hal yang tidak baik gitu kan. Entah itu berantem, entah itu hal-hal yang mungkin bisa membuat orang tua itu nggak suka ya. Itu artinya, normal apa sajalah itulah. Terus kemudian di situ saya udah mulai mengenal dosa. Waduh, Masya Allah. Gitu kan. Ya kan? Hal-hal yang akhirnya merugikan diri saya juga. Nah itu saya berusaha mengenal siapa Arif ini gitu loh. Sampai mulai lebih dewasa lagi umur 17 tahun ke atas nih artinya kan udah merasa ya sok aja. Siapapun rata-rata ya mungkin zamannya Mas Arif juga ketika udah masuk usia 17 tahun berasa udah dewasa kan. Berasa sudah bisa ngapa-ngapain gitu kan. Sok-sokan apa aja. Ya dari situ kan ya akhirnya yang bisa membawa seseorang ini ya kalau ke arah yang baik sih baik ya, tapi banyak kan ya itu tadi. Karena lingkungan juga. Ya, tapi setidaknya ya Allah dalam hal ini memperjalankan hidup kita, ya saya mengambil sisi baiknya aja ya, meskipun itu sesuatu yang tidak baik. Artinya pernah mengalami ya zaman-zamannya nakal, zaman-zamannya badung, ya entah itu masuk
perkumpulan atau apapun ya, yang mungkin merugikan orang lain dan merugikan diri juga, tapi di situ ada kepuasan kan. Ya artinya Allah sedang mengajarkan hal-hal yang ini gak bagus, tapi dijalanin kan saat itu. Ada fase-fase ya. Iya, ada fase-fase. Kemudian masuk dipertemukan dengan jodoh, ya kan. Pacar waktu itu kan, ya Mas Ari juga mungkin cinta monyet, ya, ada cinta monyet, ada cinta kadal, ada cinta buaya, macam-macam lah. Nah saat itu kan juga dipertemukan dengan ya yang namanya menjadi pendamping hidup kan, artinya ya kita harus memilih kan, karena saya nggak mau menikah itu untuk selamanya gitu loh, ya bukan menikah ini kemudian seperti beli baju dipakai nggak cocok dibuang kan gitu. Udah belet. Nah kita nggak kepengen seperti itu. Ya saya bersyukur alhamdulillah ketika dipertemukan, kemudian sampai akhirnya hati ini bulat dengan dia, kemudian di situ kita ya berkomitmen lah terhadap diri. Ketika menikah kan udah ya insya Allah ya, kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad kan artinya amal akan lebih sempurna ketika kita sudah menikah kan. Jadi amal baik yang kita upayakan akan berlipat ganda, karena ketika kita ketika kita berikhtiar untuk mencari nafkah, nafkah itu bukan untuk diri kita aja, tapi juga untuk keluarga kan gitu. Nah dari situ kan amalnya jadi bertambah kan. Kemudian apa yang kita makan juga dimakan oleh istri dan juga dimakan pula oleh anak-anak ketika kita dikaruniakan anak ya. Tapi kan yang namanya manusia kembali lagi nih, nggak luput juga dari hal-hal yang berdosa kan. Ya Allah, kita renung lagi siapa saya sampai hari ini ya pemirsa Saum Kalbu juga mungkin ya bisa merenung siapa saya itu sangat mudah sebetulnya, dan ujungnya adalah kita bertanya pada diri kita, ya mana yang lebih banyak yang kita kumpulkan selama kita hidup, dosakah atau amal baikkah? Ketika kita mengenal diri, Masya Allah, saya ini banyak dosa daripada pahala kan. Wah ini saya harus berubah nih. Saya harus merubah diri saya. Harus karena gini, sisa umur kita kan nggak pernah tahu ya berapa lagi. Entah besok, entah lusa. Maka itu saya memohon kepada Allah, karena hanya Allah yang tahu ya sisa umur kita ini. Maka itu berupaya untuk berbuat baik sebanyak mungkin, sebisa mungkin, ya. Bahkan kita mohon loh sama Allah, ya Allah, ciptakanlah amal-amal baik untukku. Karena siapa kita digerakkan tangannya untuk berbuat baik, Allah yang menggerakkan. Kita berjalan juga Allah yang memperjalankan. Sehingga kalau kita mohon, ya Allah, ciptakan amal-amal baik. Bahkan setiap harinya, setiap saatnya untuk bisa beramal baik. Jadi kalau kita minta kesempatan untuk beramal baik tuh kita mohon juga ya? Iya dong. Karena kita beramal karena siapa? Kalau karena diri kita, karena nafsu kita, boleh jadi amalnya karena ingin dilihat oleh manusia. Betul. Iya kan? Nah tapi ketika kita niatkan apapun yang kita lakukan, jadikan ya Allah setiap detik, setiap waktu untuk dijadikan sebagai amal-amal yang baik atau amal-amal yang soleh. Jika hari-hari kita niatkan perbuatan kita, tindakan kita, amal-amal kita dengan berdasarkan niat karena amal yang baik, maka insya Allah yang kita lakukan berhasil atau nggak berhasil, kita ya artinya nggak kecewa gitu loh. Nah ini menarik sekali, ini makin menarik nih. Ada lirik yang saya tadi dengar gitu ya, sempat juga saya baca liriknya. Ini ada yang menarik buat saya. Ada di Koda kalau nggak salah ya. Dia mencintaimu, dia menyayangimu, dia yang maha cinta dari semua pecinta. Sudahkah kau pahami, sudahkah kau jalani semua perintahnya? Ini sesuatu yang dalam, tapi mungkin bisa dijelaskan detailnya. Jadi balik lagi ke dalam diri saya dulu ya. Saya menciptakan syair itu pertama kali untuk diri saya, baru selanjutnya untuk jamaah, untuk semuanya. Nah, dia mencintaimu, dia menyayangimu. Mu-nya ini saya loh.
bukan maunya ini orang lain ya. Dia Allah itu mencintai, Allah pun menyayangi. Kenapa? Dasarnya adalah kita tadinya nggak ada, ya. Artinya semuanya itu dimulai dari dipancarkannya air yang hina atau air mani dari ayah kita. Nah, saat dipancarkan itu dalam keadaan yang dipancarkan itu 2 juta lebih kurang ya. 2 juta sel sperma itu berenang di dalam rahim ibu kita, itu berenang untuk menuju yang namanya indung telur. Di mana indung telur itu ketika satu pintunya terbuka, yang pintu yang lain tertutup. Nah, saking banyaknya sperma yang berenang, berebut. Nah, ada satu pintu yang terbuka, kemudian satu sel itu masuk. Nah, itulah kita yang dipilih oleh Allah. Nah, kalau bahasa di situ kan Allah yang membentuk kita dari satu sel kemudian menjadi zigot, ya, menjadi kemudian dibentuk daging menjadi tulang-tulangnya, dibentuk rupanya. Nah, dibentuknya dengan kasih sayang pastinya. Ya kan? Cok, ada nggak yang sama dengan diri kita? Iya, pasti beda. Kalaupun kembar 9, pasti ada yang beda. Entah itu suaranya, tapi yang jelas ini sidik jarinya pasti berbeda. Itu dia. Nah, itulah Grand desainnya Allah ya. kebesarannya Allah. Jadi itu yang harus dipahami oleh kita. Ternyata kita ini diperjalankan. Hidup kita ini diperjalankan oleh Yang Maha Cinta. Irhamna ya arhamar rahimin. Dialah yang Maha Cinta dari seluruh para pecinta. Pencinta ini banyak, ya, tapi yang Maha Cinta cuma satu. Nah, maka itu bagaimana diri kita yang dicintai oleh Allah, kita juga harus mencintai, ya, kepada yang Maha Cinta tadi. Caranya bagaimana? Sudahkah kau jalani? Sudahkah kau pahami semua perintahnya? Jadi kalau kita memahami, kemudian kita menjalankan, innallaha yuhibbul muhsinin. Insya Allah kita taat, istiqomah, sabar, tawakal, maka kita akan dicintai. Masya Allah. Gitu. Jadi makna sudahkah kau pahami dan sudahkah kau jalani semua perintahnya. Untuk apa? Kalau kita menjalankan, maka masuk ke ref tuh. Ya. Raihlah cinta. Boleh satu bait ref aja itu tuh. Itu juga yang bisa menyentuh. Tadi juga saya keren juga nih. Bikin deg-degan juga tuh lagu yang pas di refnya boleh kalau Ya. Raihlah cinta. Pakai lagu apa enggak nih? Pakai notasi, pakai lagu nada. Raihlah cinta dari Yang Maha Cinta. Wah, Masya Allah. Ya, artinya cinta itu harus diraih. Cinta itu harus didapatkan. Teruslah tebar pesona kepada Allah. Dengan cara apa? Pertama, taatlah kepadanya. Ya kan? Berupaya taat, berupaya selalu ingin berbuat baik. Baik artinya secara yang hak dalam hal ini menjalankan perintah sholat, ya kan? Ketika dipanggil langsung, kemudian dari situ tambahkan. Tambahkan apa? Sholat sunnah. Karena ibadah sunnah itu akan menghantarkan cinta Allah kepada seorang hamba. Masya Allah. Karena sholat yang wajib itu untuk diri kita, bahasanya kan. Okay. Itu kewajiban untuk diri kita. Tapi ketika kita menambahkan dengan sunnah-sunnah, entah itu dengan sholat sunnah, entah itu dengan amalan-amalan sunnah lainnya, yang paling utama nih, insya Allah ya, Allah akan lebih mencintai ketika kita menjadi hamba yang bermanfaat. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Masya Allah. Itu ya. Jadi sahabat Saung Kolbu nih, ya. Tadi tuh pesennya dahsyat sekali tuh ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, Ustaz, mungkin terakhir ya.
bagaimana cara kita mendapatkan cinta dari yang maha cinta tadi, yang maha cinta. Ini kan ya yang maha cinta dan maha sayang kan gitu ya. Ya. Sesungguhnya dia mencintaimu. Ya. Dia menunggu cintamu datang padanya. Ya. Jadi sebetulnya dia tuh menunggu cinta kita. Ya, ini ada sedikit nih, ceritanya para wali-wali Allah ya. Artinya ada kisahnya nih. Nih, disimak nih ya. Ini dahsyat nih biasanya akhir-akhir nih. Ya, artinya kan gini kita ini di luar soal cinta. Tapi ini gambaran ya. Seseorang yang bertobat misalkan ya. Dia bertobat, itu gambaran Allah melihat orang yang bertobat. Melihat hambanya yang bertobat. Itu lebih bahagia daripada orang yang saat itu kehilangan barang yang disayang. Barang yang dicintainya. Entah misalkan Mas Arif punya mobil. Wah, yang sayang-sayang, dipoles setiap hari. Ya kan, dilap-lapin terus. Ya, tiba-tiba hilang tuh. Nah saat hilang Mas Arif pasti kecewa kan, sedih, ya kan, kecewa, marah, apalagi misalkan nih mobilnya masih kredit dan masih utang, tambah pusing lagi kan. Nah tiba-tiba mobil itu dikembalikan oleh Allah langsung di depan Mas Arif. Mas Arif senang nggak? Bahagia nggak? Sesuatu yang hilang tiba-tiba datang. Ya, pasti bahagia kan. Nah Allah itu lebih senang melihat hambanya yang bertobat dibandingkan seseorang yang mencintai barang hilang kemudian balik lagi. Bayangkan. Ya. Maka itu kalau tadi pertanyaannya bagaimana caranya agar kita bisa dicintai sama Allah. Dengan tobat aja bisa jalan. Ya, cinta itu akan datang tuh. Kemudian memperbaikinya yang tadi saya katakan tebar pesona. Tebar pesonamu. Ya. Maka itu berupayalah untuk dicintai oleh Allah gitu loh ya. Berusaha sekuat tenaga meraih cintanya dulu. Nah, raihlah cinta. Jadi yang saya tulis ini semuanya bermakna. Iya, dan ini sesuatu yang beda menurut saya. Karena syair-syair ini dalam sekali gitu. Tapi sebenarnya mudah dihafal gitu. Tapi kok kena gitu. Ya kemasannya nggak langsung secara seperti ayat-ayat yang langsung dek gitu, enggak. Kita kemasannya itu dibikin yang pada umumnya tapi ada muatan yang dahsyat di dalamnya gitu. Agar kita langsung masuk ke hati seseorang, kemudian orang itu bergetar hatinya, kemudian ya saya berharap ia kemudian memperbaiki imannya. Oke. Gitulah. Siap, Pak Ustadz, Masya Allah. Ini kalau pengennya sih ngobrol terus nih ya soal syair sufi. Tapi ngomong-ngomong itu apa itu? Baju syair sufi ya? Insya Allah. Kaosnya. Syair sufi. Boleh Kang Ustadz minta satu ya? Titip. Insya Allah buat Mas Arif nanti ada, buat sahabat SQ atau Saung Kolbu juga kalau ingin tinggal bilang aja sama Mas Arif. Oke, sahabat Saung Kolbu sekalian dimanapun berada ya. Jadi kalau yang mau komen silakan ya komen tentang apa namanya, ini masuknya merchandise ya. Merchandise. Ini kita sudah ada lengkap lah, nanti silakan aja. Nanti ada admin lah nanti yang ngurusin. Di ya kaos, baju, macam-macam lah nanti. Silakan cari tahu ya tentang Saung Kolbu. Oke, sahabat Saung Kolbu sekalian, tadi episode kali ini ya, tadi sudah diutarakan semua tentang syair sufi, apa itu syair sufi, dan syairnya ini dahsyat sekali menurut saya ya. Nah mungkin cukup sekian dari kita Saung Kolbu. Kita saksikan episode berikutnya dengan tema-tema yang lebih dahsyat, daging, tulang, semuanya. Pokoknya Masya Allah deh pokoknya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Saung Kolbu, ketahuilah sesungguhnya Allah mencintai kita. Dia menunggu cinta kita
datang kepadanya.